aku Sylvia Dewa Mariska Agustin. Hari ini kita akan ngelakuin podcast sama salah satu pengajar, juga ada pelajar. Mungkin yang pelajar dulu boleh perkenalan dirinya ya? Aku Jonathan. Aku pengajar, tapi aku bukan pengajar akademik, aku non akademik, aku pelatih. Aku pelajar, aku Ariel Desnyanto dan Luksana dari Fakultas Hukum Pendidikan. Oh ya, sebelumnya ini kan masih belum tahu ya temanya apa. Tema podcast kali ini kita itu bakalan bahas tentang joyful. Kalau boleh dikasih tahu, jadi joyful itu menyenangkan ya? Ya pasti, yang pertama. Terus juga joyful ini tuh salah satu kayak kata kunci di Unika gitu ya. Nah, kita itu semasa waktu PTMB, kita tuh menggunakan tema joyful ini. Joyful ini kan joyful learning by teacher dan juga student, juga learning ya. Oke, jadi kalau menurut kita ini joyful learning itu kan semacam belajar yang menyenangkan. Kita kan sudah menjalani setengah satu semester ini, kita tuh merasa kalau guru-guru itu juga mempelajari yang namanya joyful learning ini dan mempraktekannya ya. Jadi dari joyful learning ini kan lebih menyenangkan karena kita tuh lebih banyak melakukan kerja kelompok, ya kan. Nah, kalau boleh tahu nih, selama manggilnya kakak aja ya atau gimana ya? Selama kakak Jojo ini ngajar jadi pelajar ya, pengajar pelatih renang ya. Kalau boleh tahu itu pelatihnya tuh pelatih di mana nih? Aku ngelatih di dua tempat yang berbeda. Yang pertama itu kalau aku bisa ngomong klub, kalau klub itu kan tujuannya buat kita nyetak atlet. Tapi kalau yang satunya itu sekolah renang, jadi kita cuma ngajarin mereka cara berenang yang benar itu gimana. Nah, kalau yang di sekolah renang itu notabene anak-anak usia 4 sampai usia 12 tahun, usia 10 tahun kayak gitu. Usia 4 dari mereka start renang dari usia 4 tahun. Ya. Kalau gitu pasti kan tiap usia anak pasti ngajarnya beda-beda nih ya. Kalau boleh tahu, pasti kan ada rentan-rentan usia kita ngajarnya harus dengan teknik seperti apa, apalagi kan ini renang ya. Kalau boleh tahu itu gimana sih? Kalau sebenarnya bukan berdasarkan usia itu salah satunya, tapi berdasarkan ini sih, kayak cowok apa cewek. Cewek itu lebih dewasa daripada cowok di usia umur 4 umur 5 tahun. Nah, kalau cowok itu lebih ke masih kan anak-anak banget, jadi kita harus benar-benar ngajak mereka main dulu, baru mereka nyantol apa yang kita ingin gitu. Dan kita tuh nyelingin materinya tuh di waktu mainnya itu. Oh, berarti sambil bermain sambil belajar. Iya, menyenangkan sekali ya. Berarti sama nih kayak joyful learning pastinya ya. Kalau gitu bisa dong disangkut pautnya sama joyful learning dalam berenang, melatih berenang itu gimana ya? Kalau kita itu yang penting buat mereka itu selalu challenging. Jadi mereka tuh tertantang sama misalnya kita punya materi yang namanya materi paddling, itu kayak ya cuma dendeng biasa aja sih, cuma terus main kaki. Kita itu selalu nge-challenge mereka gimana caranya kamu bisa progresif dari 1 kali napas ke 2 kali napas, 2 kali napas ke 3 kali napas. Itu kita pakai sistem poin. Jadi yang buat mereka tuh bisa diomong joyful, yang materimu tadi itu gimana caranya waktu kita ngasih materi mereka tuh terchallenge satu, terus kita selalu sistem poinnya reward. Jadi kalau misalnya bisa 1 kali napas, kita kasih poin 2. Nanti kalau misalnya bisa 3 kali napas, berarti udah bisa dapat poin lagi kayak gitu. Berarti dari poin itu bisa dapat adu nih berarti atau jadi kita kerjasama sama pihak kolamnya itu. Di kolam itu kan selalu jualan kayak snack tuh. Nah, itu kita kerjasama. Kalau misalnya dia dapat koin segini ditukerin sama snack, nah itu buat mereka tuh sudah ada motivasi buat itu loh, buat ada di situ ya, ada semangatnya. Berarti mereka itu sambil belajar renang sambil menyenangkan itu. Sambil mereka sambil senang-senang juga kan gitu. Berarti kalau menurut kakak Jojo ini dengan teknik yang kakak ajarin ini ya dituangkan di teknik renang ini sama anak-anak ini, menurut kakak itu dari challenge-challenge yang kakak berikan itu berapa persen yang bisa nyantol anak-anak itu berapa persen ya menurut kakak? Kalau ngomong persen itu aku kurang tahu ya, tapi kalau untuk bisa kan kita kan itu kan sistemnya kan bukan kuantitatif, kan kita kualitatif namanya kita pelatih ya. Dianggap bisa untuk melakukan sesuatu itu sudah menurutku udah oke. Apalagi kayak misalnya kita punya 5 materi, dia bisa 5 materi itu, udah bagus. Jadi nggak ada faktor kuantitatif kah atau gitu. Kita fokusnya ke kualitasnya aja. Kalau mau nanya nih buat pelajarnya ya, kalau menurut Kak Ariel sendiri kan, Kak Ariel ini kan mahasiswa Unika juga, maba juga ya maksudnya baru beberapa bulan yang lalu. Kan kita itu menjalani PTMB dengan tema joyful learning. Menurut kakak sendiri dari PTMB joyful learning itu apa sih yang bisa dipetik gitu ya? Bisa diomong-omongin juga sih.
pakai bahasa santai aja ya karena kita kan santai. Ya, dari PTMB Joyful Learning tuh kan kita tahu kalau dulu di SMP ada MOPD, di SMA ada MOS. Itu kan mungkin semua orang tahu kalau pada saat itu kan di kegiatannya kayak apa kan kita semua tahu. Tapi pas aku ngerasain PTMB di Unika, di universitasnya atau di PTMB fakultasnya itu tuh kayak berbeda sama MOPD atau MOS di SMP SMA karena dari temanya tadi Joyful Learning. Jadi itu PTMB-nya itu jadi lebih ringan, lebih menyenangkan, nggak kena pressure. Ya nggak ada pressure Iya, dari kakak kating-kating kayak di SMP atau SMA yang kita tahu gitu. Oh ya lah. Untuk kakak Ariel sendiri, untuk Joyful Learning ini pas sudah setelah PTMB ini sudah sesuai belum dengan Joyful Learning saat pembelajaran ini? Menurutku kalau setelah PTMB itu Joyful Learning-nya itu dari kita sih kalau sudah gitu. Karena kan kita nggak bisa mengatur dosennya. Dosennya beda-beda orang. Jadi kita yang harus ciptain Joyful Learning itu diri kita sendiri sih. Kalau gitu menurut Kak Ariel sendiri penerapan Joyful Learning-nya itu di diri kakak sendiri itu sudah cukup atau belum ini? Kan temanya Joyful ya, sudah melewati PTMB. Udah Joyful belum sih Kak Arielnya ini? Gimana? Kalau dari aku sendiri belum sih, belum cukup. Aku masih belum joyful. Se-joyful itu belum, tapi sudah mulai menikmati cara belajar di Unika aja. Pasti banyak ya dosen-dosen Unika kan sudah menerapkan Joyful Learning nih kayak tugas kelompok, terus kita sudah disuruh lebih aktif lagi dalam pembelajaran di kelas, kan yang menyampaikan pendapat dan sebagainya. Kalau menurut kakak sendiri dari beberapa dosen aja yang pertama boleh disebutin aja nih nama dosennya siapa? Menurut kakak sendiri tuh sudah joyful banget nggak sih nih dosennya yang mau kakak sebutin nih siapa gitu? Oh jadi gini, nggak perlu nyebutin dosennya ini overall aja, dipukul rata aja semuanya. Menurutku sudah, kalau di saya fakultas hukum, jurusan hukum. Jadi menurut saya dosennya sudah cukup, udah masuk tuh temanya Joyful Learning sama dosennya tuh sudah masuk. Kalau selama kuliah ini kan Kak Juju juga, Kak Ariel juga kan pasti kuliah nih ya kan? Iya. Kalau boleh tahu Kak Juju tuh kuliahnya dulu apa ya? Aku teknik elektro. Iya, di mana ya Kak? Aku teknik elektro di UNS. Di UNS Solo. Selama itu waktu itu kakak masuknya tahun berapa ya kalau boleh tahu ya? Aku masuk tahun 2018. Berarti sekarang udah lulus. Udah lulus. Sebelumnya berarti 2018 itu belum kena COVID ya Kak? 2018 belum. Aku sempat kuliah 2 tahun. Setelah itu masuk semester 4 akhir gitu. Selama pembelajaran itu kakak di UDIUS itu joyful nggak sih? Iya. Wah, Teknik nih apalagi nih ya teknik. terus terang aja ya. Aku sepakat sama yang diomongin sama ini temanku nih satu nih. Yang diomong sebenarnya joyful itu diciptakan dari dirinya kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita nge-setting goal buat kita sendiri, itu baru kita puas, baru kita mengasah kesenangan. Kalau kita nge-setting goal terus kita dapat goal yang kita mau, itu pasti kita akan ngerasa lebih puas, kita akan lebih senang daripada orang lain yang buat kita itu senang gitu loh. Jadi kalau ditanya tadi aku senang apa enggak kuliah teknik, wah teknik itu berat satu, dan dosennya sekali lagi orang. Nah itu menurutku ya dengan suasana seperti itu kurang menyenangkan. Tapi kan kita bonding temennya itu kan klop banget. Nah itu salah satu faktor kenapa kok kuliah di teknik menyenangkan ya karena itunya. Ada ya pertemanannya ya masih ada pertemanannya itu masih ada. Ya lingkungannya juga oke. Kita benar-benar bonding tim lah ibaratnya kalau di teknik itu. Jadi bukan nggak nyalahin dosennya, memang karena sifatnya mereka kan kita nggak bisa tahu, nggak bisa diatur ya. Lebih dari kitanya sendiri gimana cara kita menyikapi. Berarti kalau dari Kak Juju kan kayak gitu, Kak Juju kan kayak gitu ya, maaf ya ini. Kalau Kak Ariel dari dengerin pendapatnya Kak Juju ini, menurut Kak Ariel kan sebelum-sebelumnya kan pasti dapat tugas nih ya, tugas dari dosen. Tugas-tugasnya itu pasti kan berat ya. Kadang tuh kan kita terberatkan sama tugas nih. Kalau menurut kakak itu tips belajar dan mengerjakan PR ini, jangan-jangan ini kebut semalam nih, ya kan? Jangan-jangan kebut semalam. Tapi kalau kebut semalam pun kan pasti butuh niat nih ya. Menurut kakak sendiri, Kak Ariel sendiri, itu tipsnya caranya tuh gimana sih kalau biar kita tuh mengerjakan tugas terus kita juga pasti, apalagi besok ini kan kita UTS nih ya, pasti ya. Gimana nih bisa di-explain? Kalau buat aku ngerjain tugas itu yang penting bener tadi niatnya dulu. Kalau niatnya udah keluar itu mau sesusah apapun itu pasti tetap dibuat kok. Mau itu besoknya deadline atau masih lama, kalau memang niat pasti dibuat. Kalau misalnya kadang kan juga namanya niat kan yang bisa langsung keluar.
kalau misalnya nggak niat, kalau deadline-nya nggak cepat gitu kan, nggak besok atau nanti sore, bolehlah mundur 1 hari 2 hari, nggak masalah. Tapi kalau deadline-nya besok, nah ini jadi masalahnya di sini. Kalau misalnya udah nggak niat, deadline-nya besok, nah ya, ini nggak, berat ya jadinya ya. jadinya berat. Benar sih, benar banget sih. Kalau misalkan kita ngerjainnya mau kapanpun gitu ya, selama sebelum deadline-nya ya pasti niat juga perlu ya pasti. Oke, jadi kalau menurut Kak Jojo ini ya, kan tadi itu kan selama di les renangnya ini kan tadi dari kisaran 8 tahun ya? Di umur 4 tahun sampai umur ya banyak sampai umur 15 tahun juga ada. Kalau yang pra remaja gitu gimana ya Kak, challenge-nya ini pasti beda lagi ya? Tergantung ya, kalau aku ngomong kan aku kan di 2 tempat lagi. Di klub itu kan kita kan buat ke atlet ya. Maksudnya buat untuk level kompetisi, yang satunya untuk entry level buat renang, buat asal-asalan, buat ya asal bisa renang lah. Nah, itu perlakuannya juga beda. Karena kalau kita itu gini, kalau yang di klub itu kita mau pakai sistem reward model apapun, latihan itu kan mati-matian. Iya, Itu nggak akan ada efeknya sama sekali. Nah, cuma kita akan jelasin kamu itu di klub itu tujuannya sudah ke ini, goalmu tuh sudah ke sini. Aku selalu jelasin ke anak-anak seperti itu sih. Goalmu tuh sudah ada di level kompetisi, kamu mau menang, mau juara di pertandingan atau enggak. Di tempat-tempat yang lain, atlet-atlet yang lain, di klub yang lain tuh mereka berjuang lebih 2 kali 3 kali lebih keras dari kamu, gitu loh. Dengan kapasitas yang aku punya, aku rasa aku mampu buat program yang itu challenging buat kamu. Nah, kalau kita ngomong challenging itu selalu tak terapin, maksudnya entah itu di sekolah renang atau itu di klub renang. Kalau yang di klub renang, aku selalu ngasih program yang nge-challenge dia buat berenang di atas kapasitasnya dia. Di atas kapasitasnya dia. Kalau misalnya dia benar-benar sudah mentok, nah itu baru dia mungkin akan ngerasanya after effect-nya itu apa. Nah gitu. Jadi nggak bisa kayak kita model sistem reward ngasih poin buat ditukarin jajan, itu kan nggak akan masuk. Itu satu. Terus ya itu tadi. Jadi apapun yang kita lakuin, apapun yang kita kasih buat mereka, aku selalu ngomong di awal. Kalau program ini pasti akan bener-bener mati-matian, bener-bener sampai ibaratnya apa ya, di titik darah penghabisan lah, sampai kamu napas aja susah gitu loh. Aku kan ngomong kayak gitu, tapi ya ini buat kebaikanmu sendiri, hasilnya tuh kamu yang nuai gitu. Nah, kita kalau ngomong joyfulnya buat mereka, gimana caranya kita buat program dalam 1 minggu, kita ngomong 1 minggu, kita pasti kayak biar gak bosan lah ya, biar gak bosan itu kita kasih games kayak gituan, kayak misalnya habis latihan fisik itu kita kasih games apa gitu buat mereka. Terus renang juga nggak yang monoton, dalam 1 bulan atau 1 bulan 2 kali kita pasti kasih games buat mereka, games air kayak polo air, terus apa estafet kayak gitu. Itu buat mereka challenging, buat mereka kayak hiburan ya, bener-bener hiburan. Terus mulai dari situ kan bonding timnya itu nomor 1, karena olahraga renang itu olahraga yang individual, jadi kita nggak bisa ngarepin mereka buat berinteraksi waktu latihan. Nah, waktu di gamesnya itu, nah itu mereka baru bisa berinteraksi bebas kayak gitu. Ya berarti selain belajar juga interaksi perlu ya. Jadi yang buat senang itu interaksinya. Karena kan ibaratnya sudah di 1,5 jam lebih mereka nggak ngomong sama sekali ke orang lain. Ini dalam kurun waktu 1/2 jam mereka bisa ngomong bebas gitu. Nah itu lebih enak buat mereka. Pasti lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan di situ. Enjoy ya. Kalau boleh tahu ini kan sebelum 2021 itu kan mulai COVID ya Kak ya. Iya. Itu kan banyak orang tuh jadi takut untuk keluar karena COVID-nya masih tinggi-tingginya itu. Itu kan pasti berdampak banget ya sama les renang. Iya, pasti. Itu masih ada yang les renang juga atau gimana? Jadi pada waktu bener-bener awal pandemi itu sekolah renang kita tutup. Bener-bener kita tutup. Nah, yang klub itu kita sempat tutup sekitar 1 bulan, tapi setelah itu kita ngadain kayak fisik, karena buat yang klub, karena tadi aku bilang kita bondingnya goalsnya itu buat mereka buat di kompetisi. Jadi mau nggak mau kita harus ngasih mereka tuh latihan fisik. Nah itu latihan fisik kita via Zoom. Jadi pakai Zoom, kayak kumpul misalnya orang sekitar orang 20, orang 30, kita pakai Zoom. Nah kita koreksi satu-satu, ini gerakannya yang salah di mana kayak gitu. Yang penting kan kelihatan satu badan gitu. Program dari kita. Berarti itu pasti agak gimana gitu ya, nggak sih sama anaknya ya? Karena Zoom kan ya pastinya kurang. Iya, itu memang ya kompensasinya di situ. Jadi memang kita nggak bisa 100% kayak kita ketemu dia di kolam gitu, nggak bisa 100% effort, kita ngasih effortnya kita full total buat orang anak itu nggak bisa, karena Zoom gimana? Iya bener, lagi waktu itu masih pandeminya banget ya, sekarang sudah baik nih, COVID-nya sudah mulai turun. Nah ini kalau Kak Ariel sendiri kan
2021 itu kan masih pandemi ya Kak, makanya masih di bangku SMA kan berarti Iya. pasti Zoom nih, Zoom. Kan dari Zoom pembelajaran Zoom pas SMA ini Joyful. pasti kan joyful enggaknya itu kan nggak tahu Tergantung ya. ya. Apalagi juga kalau Zoom kan pasti bosen banget nih, kita pasti sering banget tuh ninggalin Iya. ini gitu. Nah, Nah dari gimana diri sih? kakak sendiri itu Tipsnya. munculin joyful di Diri kakak sendiri. Zoom-nya ini gimana sih kalau boleh tahu nih? Kalau pada pas waktu itu ya jujur aja ya benar, kita semua tahu kan kalau Zoom kita juga cuma ngadep laptop Iya, dengerin bosen gurunya, pasti. dengerin Presentasinya. presentasinya kan tetap bosan kan. Iya. Kalau aku untuk munculin gimana sih biar ngelain bosan biar seneng itu, menurutku sih kalau pada saat itu mungkin memang nggak tahu ya, karena kan kita juga nggak tahu harus ngapain. Memang itu pada saat itu untuk memang udah bosan aja gitu loh. Munculinnya susah ya. Munculinnya susah sampai Munculnya Zoom nih pasti berat banget kan. Mau nangkep pelajaran susah ya kan. Niatnya Iya. masih Niatnya ya benar ya. ya niatnya juga keganggu sama lain-lainnya kan di rumah. Benar. Tapi untung aja sih. Konsentrasinya juga Ya. lebih Iya berkurang ya. Untung aja sih tapi tahun ini sudah membaik ya sebenarnya ya pasti. Iya. Oke, kalau dari apa ya? Berarti kan ini kan kita sudah mulai bahas-bahas joyful kan. Iya. Joyful ini dari pribadi masing-masing aja nih sebagai diri yang masih pelajar ya, bukan pengajar lagi. Dari Kak Susu sendiri. Selama masih di Udinus ya tadi ya, Iya. Udinus ya. Waktu skripsian nih Kak, Iya. pasti pusing banget nih. Munculin joyful learning selain dari interaksi sama teman-teman, kan pasti kalau waktu ngobrol-ngobrol sama dosen, apalagi buat nentangin sidang dan lain sebagainya itu kan susah ya, apalagi dosen Iya, pembimbing iya. ya, apalagi kayak Iya. gitu. Munculin tips semangat untuk mengerjakan skripsi dengan joyful, tipsnya gimana? Awal-awal aku dapat tema buat ngelakuin skripsi itu tuh sebenarnya pressure, karena kita nggak tahu sebenarnya alat ini yang kita buat itu tujuannya itu buat apa. Kita benar-benar blank, nggak tahu apa-apa. Cuma begitu dijalani, ya pasti tekanan itu kan jauh lebih banyak daripada kesenangan. Benar. Tekanannya kan jauh lebih banyak. Tapi begitu dosen pembimbingnya bilang, wah ini alatnya bagus mas, atau wah ini metodenya oke, itu jadi dobrakan semangat buat kita, buat move to next levelnya itu ada gitu loh. Nah, apalagi sampai di waktu kita kan yang namanya sidang skripsi ya, waktu sudah di sidang skripsi sudah selesai, itu tuh kita enggak 100% langsung bebas, kita tuh masih harus ngerjain yang namanya revisi. Iya. Setelah sidang skripsi, berarti benar-benar yang 4/4 itu tuh kita masih harus ngerjain revisi lah. Kebetulan pada waktu itu dosen pengujiku itu muji, jadi muji caranya kita presentasi itu gimana. Wah ternyata presentasinya oke, materinya komplit dan semuanya pokoknya komplit. Dari laporan nggak ada yang kurang. Nah itu yang jadi dobrakannya kita buat ngelakuin revisi. Tapi revisi juga ada. Iya. Mau gimana pun revisi juga Pasti ada. ya. Berarti Ya, itu itu menjadi yang jadi ya. semangatnya itu, yang jadi kita ngomong oke, yuk coba yuk sampai benar-benar habis, maksudnya benar-benar sampai revisinya nggak ada lagi gitu loh. Itu nah itu yang jadi semangatnya itu waktu kita dipuji, waktu kita dipuji. Berarti Gitu. ujian itu Ujian penting membawa ya. semangat gitu Jadi ya. omongan dari orang yang di atasmu itu akan buat kamu tuh semakin kedobrak. Ya. Ya, itu yang buat, itu yang ngerasain. Kasih semangat ya Kak ya. Berarti ya pasti. Ya berarti joyful learning sendiri kalau menurut Rizka itu gimana ya sebenarnya? Kita kan sebagai pewawancara ya Iya. sudah mendengarkan banyak banget nih ilmu-ilmu yang didapat ya pasti dari banyak omongan-omongan. Kalau menurut Rizka itu gimana? Yang pastinya itu ya apa ya, kita belajar, kita mendapatkan ilmu kan. Nah itu kita menyenangkan ya, kan pastinya ada kan ya Kak. Pastinya. Tapi ya kita menjalaninya dengan senang gitu. Ya pasti ya, berarti sehabis ini nih pasti ya sebagai pengajar, sebagai pelajar kita semua pasti harus semangat lagi nih Iya. untuk menjalani kehidupan selanjutnya yang Iya. lebih challenging lagi ya pasti. Oke, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Aku nggak ada sih. Kalau menurut kakaknya cukup? Mungkin ada sepatah dua kata ya. Kalau dari aku sendiri, jadi kita sebagai mahasiswa unikan ya bahasnya ya, sebagai mahasiswa unikan ya harus lebih semangat lagi. Karena kita sebagai mahasiswa baru nih, baru masuk, jangan sampai kita tuh patah semangat di akhir. Iya. Karena apalagi kita ini baru aja sih, baru aja jalani semester 1 sudah banyak banget yang ngomongnya tuh capek. Tentunya Banyak-banyak ya, interaksinya juga katanya Kak Jojo tadi Iya, ya. kalau Kak Jojo ngomong kan interaksi pasti Iya. perlu ya. Berarti kita sebagai mahasiswa juga harus banyak juga mencari teman ya supaya relasi Mumpung kita masih baru ini sebelum sibuk benar sebelum beras iya benar ya. berarti kan kita harus banget ini menerapkan Berinteraksi. berinteraksi juga tadi penting ya. Terus kita juga harus mungkin bener sih kata Kak Cucu, kita harus netapin challenge kita di hidup Iya. kita tuh kita harus juga men-challenge kita loh. Kalau nggak kita bakalan diem aja di tempat nih, kita nggak bakal maju-maju ya kan.
Terus kita juga Harus tahu goals kita ya. benar pasti. Oke, jadi kalau dari aku sendiri joyful learning itu penting ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus banget netapin joyful kita di pelajaran kita. Juga di kehidupan sehari-hari kita nggak harus joyful di Nggak harus pelajaran di aja. kampus, Iya nggak pasti. harus di pelajaran. Joyful itu juga bukan kita ketawa-ketawa terus gitu enggak ya, kalau itu gila ya teman-teman ya pasti ya. Pasti. Oke, jadi kalau menurut kita semua harus joyful ya. Untuk Kak Jojo sama Kak Ariel, terima kasih banget buat waktunya yang diluangkan. Kalau maaf banget kalau ada salah patah kata ya, atau kita kurang banget untuk bertanya lebih jauh lagi. Mungkin nanti kalau dari teman-teman iya pasti. Mungkin kalau dari teman-teman nanti yang melihat video ini ya, kalau mau mungkin tanya-tanya atau mau les renang sama Kak Jojo, Kak Jojo ini bisa loh teman-teman ya. Ini sedikit promosi aja sih. Atau nanti kalau mau tanya-tanya soal hukum sama Kak Ariel, boleh banget sih ya pasti ya. Oke, kalau dari Florence sama Rizka udah selesai ya. Tugas kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi untuk podcast kali ini dengan tema joyful learning sudah selesai. Dan mohon kritikannya Iya, mohon kritikan dan sarannya buat Bu Rotu. Terima kasih atas tugasnya ya. Udah cukup menantang kita ini. Joyful Pasti ya. Oke, terima